Coba deh, cek dulu tiap pojokannya. Kolong ranjangnya gimana? Waduh, ada apaan tuh? Hotel seharusnya jadi tempat singgah yang nyaman saat kamu jauh dari rumah. Tapi apa kamu udah tahu beberapa rahasianya? Ada sejumlah hal yang gak akan dibocorin oleh para staf dan manajer hotel kepada tamunya. Dan sebagian pemilik hotel percaya banget sama tahayul di balik angka 13. Mereka juga tahu para tamunya akan berpikiran begitu. Yang jelas, kamar atau lantai berangka 13 kemungkinan gak akan ada di dalam hotel. Bagi orang timur jauh pun angka 4 berlaku sama. Kamu bisa dapat upgrade kamar tanpa tambahan biaya loh kalau kamu lagi berulang tahun, memperingati hari jadi pernikahan, atau baru aja menikah. Infoin aja pihak hotelmu sebelum kamu menginap dan ingetin mereka sebelum kamu ngerayain. Kamu pasti ngecekin ranjang kamarmu untuk mastiin gak ada kutu atau bercak nodanya kan? Tapi bisa aja kamu malah ngelupain benda yang paling kotor di kamar hotel alias remote TV. Tiap ada tamu baru, remote TV gak didisinfeksi, jadi sebelum memakainya, kamu perlu memasukkan remote TV ke plastik clip. Selain remote TV, tentu masih ada benda kotor lain di dalam kamar hotel. Nanti kita bahas satu-satu ya. Tiap hotel memiliki tempat khusus untuk naruh barang bawaan tamu yang tertinggal. Dan barang yang paling sering tertinggal adalah pengecas ponsel. Tapi ada juga barang menarik lain seperti gigi palsu, bola mata beling, dan kardus berisi cacing. Kalau nggak ada orang yang mengklaim kepemilikan benda aneh ini setelah 5-10 tahun, petugas kebersihan hotel akan mengambilnya dengan cara undian. Sejumlah hotel mewah bisa aja memasang kamera tersembunyi demi alasan keamanan dan umumnya kamera ini terpasang di lubang intip pintu. Jadi, selalu tutup lubang intip pintu kamarmu dengan selotip atau dempul ya. Padahal kamera tersembunyi di dalam kamar nggak bisa dibenarkan. Untuk mengeceknya, kamu perlu mematikan lampu langit-langit, kemudian nyalain kamera depan ponselmu. Scan seisi ruangan secara perlahan agar kamera depanmu bisa menangkap sinar inframerah kamera. Biasanya sinar ini terdeteksi di dekat ranjang dan kamar mandi, jadi cek kedua area ini baik-baik ya. Para pemilik hotel sering ngebolehin teman dan kerabat mereka menginap gratis, tapi kamu nggak akan ngelihat mereka karena biasanya mereka sudah meninggalkan hotel sebelum musim puncak. Para pegawai dan petugas kebersihan juga bisa mengambil handuk, sandal, jubah mandi, dan sampo hotel. Tapi kamu udah tahu belum nih? Chain hotel juga ngebolehin para tamunya mengambil sejumlah barang dari kamar hotel. Misalnya alat tulis, perlengkapan toilet, cangkir kopi, payung, dan benda lain yang diberi nama dan logo hotel. Semua benda ini akan jadi iklan gratis kalau kamu mengambilnya. Sayur dan buah-buahan segar di pintu masuk restoran hotel nggak cuma berfungsi sebagai hiasan loh. Bahan makanan ini bisa mengecoh tubuhmu agar kamu ngerasa kenyang sebelum makan. Dengan begini, porsi makanmu akan lebih sedikit dan pihak hotel bisa menghemat uang. Mereka bisa aja ngasih sabun mandi dan perlengkapan toilet lain melebihi keperluanmu agar kamu dikenai biaya tambahan setelah kebanyakan ngambil sarapan buffet. Agar si koki nggak sebel dengan makanan yang terbuang banyak, sejumlah hotel di beberapa negara meminta tamunya untuk membayar makanan yang tersisa. Hotel tentu saja nggak akan bersedia ngasih tahu diskon terbesar saat tamunya menginap, jadi kalau budgetmu cuma pas-pasan, bikin aja reservasinya setelah jam 6 sore. Saat inilah bagian penjualan sedang menjual semua reservasi yang dibatalkan di menit-menit terakhir. Dan seringnya hal ini disebabkan oleh pengurangan harga sampai setengah kali lipat. Hari Senin pertama di awal bulan menjadi waktu check-in yang paling pas. Tamu yang berlibur mulai pulang dan para pengusaha yang melakukan perjalanan bisnis belum tiba. Jadi mayoritas kamar terbaiknya masih kosong dan untuk mendapatkan pilihan terbaik, gunakan jasa khusus bernama rooming. Kamu akan bisa ngeliat semua fasilitas hotel sehingga kamu bisa memilih kamar yang paling sesuai. Tanyain aja layanan ini ke resepsionisnya. Mereka nggak akan mau ngebahas soal layanan gratis lain kecuali kalau kamu menanyakannya. Misalnya, pengecas ponsel, catok rambut, air mineral, dan permainan gratis. Mereka juga bisa memesan kepindahanmu, memesankan tiket konser atau teater, dan membangunkanmu di jam-jam tertentu. Pihak hotel bisa saja menolakmu saat kamu check-in meski kamu udah bayar di muka. Mereka bisa ngebatalin reservasimu kalau kamu nggak tiba di hotel sebelum jam 6 sore. Kalau kamu bakal telat, kasih tahu dulu pihak hotelmu ya. Dan meskipun kamu udah tepat waktu, permintaan kamarmu masih bisa aja ditolak.
Hal ini biasanya terjadi saat hotel sudah kepenuhan, makanya mereka akan menawarimu hotel lain. Bahkan yang bikin geleng-geleng kepala, hal ini sangat dipengaruhi oleh status tamu. Cowok muda yang masih lajang, pasangan dan rombongan teman biasanya nggak begitu diprioritaskan kalau masih ada tamu yang menginap bareng keluarga atau wanita tua yang masih lajang. Hal ini disebabkan karena kelompok pertama biasanya lebih fleksibel saat terjadi kepindahan dadakan. Sebelum ngebuka minuman dari minibar, sebaiknya cek dulu segelnya. Para pegawai hotel mengatakan ada tamu yang udah ngabisin semua minuman di situ, kemudian ngisi semua botolnya dengan air keran biar dapat minuman gratis. Please jangan bilang kalau kamu dapat info ini dari aku ya. Sejumlah chain hotel besar punya alat transportasi sendiri untuk menemui tamu penting atau sekedar berkeliling kota. Taksi hotel biasanya lebih murah daripada taksi biasa, jadi kalau kamu mau hemat uang, cek biaya transportasinya di resepsionis ya. Tapi sebaiknya jangan minta rekomendasi tempat makan deh. Pegawai hotel akan ngasih tahu tempat makan lokal yang telah bekerja sama dengan mereka, padahal harganya sangat mahal dan makanannya nggak berasa. Uang tamumu sebetulnya nggak dipakai untuk membayar kamar hotel, tapi mereka justru membayar lokasi hotel. Kalau hotel tersebut berada di dekat bandara, pantai, pusat kota, dan spot wisata terkenal, biayanya juga lebih mahal meskipun hotel itu nggak berbintang 5 dan kondisi di dalamnya kurang bagus. Coba deh, pikir-pikir lagi sebelum kamu menggunakan jasa parkir valet. Sebagian pegawai hotel ketahuan membawa mobil mahal tamunya untuk jalan-jalan, lalu dipamerin dalam bentuk video. Tapi itu bukan mobilku sih. Orang terkenal bisa aja nginep di sebelah kamarmu, dan gak akan ada tamu lain yang mengetahuinya karena dia memakai nama samaran untuk ngumpetin identitasnya. Tapi bagi orang awam, hal kayak gini gak dibolehin loh. Awalnya kamu pesen kamar single dengan satu tempat tidur luas dan pemandangan pantai yang indah. Tapi yang kamu dapat malah kamar dengan 2 ranjang kecil dan semua dindingnya tertutup tembok. Selalu aja gitu. Pihak hotel seharusnya ngasih kompensasi atau layanan gratis tertentu sebagai gantinya. Cari tahu hakmu ya kalau si manajer hotel nggak nawarin ini. Brankas di kamar hotel bukan tempat penyimpanan yang aman. Kalau kamu punya barang berharga, serahin aja ke resepsionis biar mereka menyimpannya di brankas utama hotel. Tempat ini biasanya jauh lebih aman karena semua staf nggak bisa mengaksesnya. Meski kursi dan sofa hotel kelihatan bersih, realitanya nggak selalu begitu loh. Jadi sebaiknya jangan langsung duduk tanpa alas handuk atau selimut. Kali aja tamu sebelumnya udah sembarangan naruh kakinya di atas perabot kan? Dan kakinya udah pasti kotor karena karpet di dalam kamar jarang dicuci, mungkin cuma dicuci setahun sekali. Jadi sebaiknya jangan nyeker deh. Dan kalau kamu memakai sandal atau sepatu, bungkus bagian alasnya dengan tudung mandi saat kamu menaruhnya di koper sebelum check out. Tempat tidurnya juga sama aja. Sebelum kamu rebahan di situ, si petugas kebersihan memang udah mencuci bahan linennya, tapi spraynya belum tentu dicuci. Jangan sembarangan megang gelas minum ya. Meskipun gelasnya udah dilap, lap yang dipakai bisa aja dicampur untuk ngebersihin barang kotor lain. Ih, kok bisa gitu sih? Karena para staf cuma punya waktu sekitar 20-30 menit untuk ngebersihin setiap kamar dan mereka harus buru-buru. Akibatnya mereka sering melewatkan saklar lampu, handle pintu, laci, dan remote yang paling sering kena tangan. Bahkan menurut para ahli, jumlah kuman pada benda-benda ini sebanyak kuman di dalam kloset. Sebagai solusinya, kamu perlu membawa banyak tisu basah antiseptik. Dan saat berada di hotel, kamu perlu tahu betul perbedaan antara membersihkan dan mendisinfeksi. Pilih kata-katamu dengan bijak ya, dan jangan sampai manajer hotelmu punya celah dalam aspek ini.